been looking through my memories. I've been trying to see your face, but you're moving like a mystery, and you look the other way. If you found me in the pouring rain, would you let me in? Would you look into your memories? Tell me where. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifki Kurniawan. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang J-pop atau Jepang Culture Pop. Sebelum itu, apa itu budaya pop Jepang atau kultur pop Jepang? J-pop atau kultur pop Jepang pertama kali berkembang sejak tahun 1990-an dan semakin tumbuh hingga hari ini. Japan Pop Culture adalah sebutan bagi produk budaya yang syarat akan budaya tradisional Jepang, mulai dari komik, lagu, fashion, hingga yang berbau teknologi. Nah, kultur pop Jepang yang berbau dengan teknologi salah satunya yaitu video game. Video game sendiri ini adalah sebuah perangkat permainan elektronik yang menggunakan tenaga listrik untuk menjalankannya. Video game melatih ekspresi manusia. Biasanya orang akan bermain game jika mereka merasa bosan dan digunakan untuk menghibur diri sendiri. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Japan Pop Culture berupa beberapa video game yang sangat populer di Indonesia, bahkan di beberapa negara lain. Gak usah berlama-lama, kita langsung masuk ke materinya. Gas! Nah, yang pertama ada Harvest Moon. Kalian pasti tahu kan game yang satu ini? Nah, game ini sangat populer di Indonesia pada zamannya. Game keluaran Natsume ini sangat legendaris. Game ini dibuat di Jepang sekitar tahun 1997-an. Game ini merupakan sebuah tutorial hidup seseorang peternak atau petani. Di dalam game ini kita belajar cara berternak, bertani, dan bersosialisasi kepada masyarakat. Game ini mengeluarkan beberapa versi dari tahun ke tahun. Nah, yang kedua ada Mario Bros. Pada tanggal 13 September 1985, perusahaan multinasional asal Jepang, Nintendo, merilis game fenomenal yaitu Super Mario Bros. Game ini sangat populer di Indonesia, bahkan di dunia. Shigeru Miyamoto dan Takashi Tezuka merupakan seseorang pencipta permainan legendaris ini. Sampai saat ini, game ini masih banyak dimainkan oleh beberapa kalangan, baik muda maupun tua. Game ini mengeluarkan beberapa versi dari tahun ke tahun dan meningkatkan grafiknya. Hey guys, today I'm going to be showing you how to catch a Mew in Pokemon Fire Red and Red version. So this is Peter City, the first gym leader town. I'm going to go ahead and get some more Pokeballs. Nah, yang ketiga ada Pokemon. Pokemon merupakan singkatan dari Pocket Monster. Merupakan sebuah game yang sangat terkenal di Indonesia, bahkan di dunia. Dinamakan Pocket Monster karena makhluk-makhluknya dapat disimpan dalam sebuah kapsul atau bola yang disebut Pokeball. Masing-masing dari jenis Pokemon ini unik dengan tampilan dan kemampuan tersendiri. Pokemon ini juga dapat berubah menjadi lebih kuat, mendapatkan kemampuan hero yang baru. Nah, pencipta dari game ini sendiri yaitu Satoshi Tajiri. Game Pokemon pertama yaitu Pokemon Red and Green diciptakan untuk platform Game Boy pada tanggal 27 Februari 1996 yang merupakan buah dari hasil kerja keras dan mimpi Satoshi Tajiri.
Game ini sangat populer hingga saat ini dan dimainkan di berbagai kalangan dari anak-anak hingga orang dewasa. There'll still be lots to enjoy. So that's got things on the way. Nah, yang keempat yaitu ada PES atau Pro Evolution Soccer. Game ini adalah sebuah game dengan genre olahraga berupa sepak bola. Game ini diciptakan dan dikembangkan oleh perusahaan Konami. Game ini rilis pada tahun 2001 dan dapat dimainkan di konsol PS2 dan komputer. Game ini mengeluarkan banyak versi dari tahun ke tahun dan memberikan grafik yang memukau. Nah, game ini sendiri sangat populer di dunia, termasuk Indonesia, yang dapat dimainkan di semua kalangan dari anak-anak hingga orang dewasa. Di berbagai negara, termasuk Indonesia, game ini dijadikan sebagai ajang turnamen nasional maupun internasional. Yang kelima, ada Final Fantasy. Video game Final Fantasy ini merupakan sebuah seri video game yang diciptakan oleh Hironobu Sakaguchi dengan genre RPG konsol dan dikembangkan oleh Square Enix yang sebelumnya bernama Square Company. Game ini dirilis pertama kali pada tahun 1997. Seiring perkembangan zaman, game ini merilis berbagai versi dengan grafik yang sangat memukau bagi para playernya dan memanjakan mata. Nah, yang selanjutnya ada Sengoku Basara. Video game Basara ini adalah video game yang dikembangkan dan diterbitkan oleh Capcom. Game ini secara garis besar didasarkan pada peristiwa nyata dari periode Sengoku Tetsuya dalam sejarah feodal Jepang. Sengoku Basara ini dapat dimainkan di konsol PlayStation 2 dan sangat populer di Indonesia dan di beberapa negara lain seperti Hong Kong, Malaysia, Singapura, Korea Selatan, Taiwan, dan lain sebagainya. Sengoku Basara pertama kali dirilis pada tanggal 21 Juli 2005 di Jepang dan terdapat pada PlayStation 2. Game ini hanya dibolehkan pada orang yang sudah berumur 12 ke atas. Mission 1, start. Heavy machine gun. Nah, game yang terakhir itu ada Metal Slug. Nah, kalian pasti udah gak asing dengan game tersebut karena game tersebut termasuk game yang menemani masa kecil kita. Game Metal Slug ini adalah salah satu game action side-scrolling yang cukup laris di pasaran. Game yang tampil dengan grafis 2D ini dirilis oleh salah satu pengembang bernama Narza Corporation sebelum bergabung dengan perusahaan SNK. Game yang berasal dari Jepang ini sangat populer di beberapa negara terutama di Indonesia. Game ini dapat dimainkan di konsol PlayStation 1 dan dapat dimainkan oleh semua kalangan usia dari anak-anak hingga orang dewasa. Nah, minasan, sudah paham kan? Itu tadi beberapa materi tentang
Japan pop culture berupa video game. Nah, bila ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian dari presentasi saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Feeling